Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friatna Official. Oke, selamat pagi semuanya. Karena kebetulan kakak bikin videonya pagi ini. Tujuannya dan niatnya itu mau menemani perjuangan adik-adik yang pada saat ini akan melaksanakan tes ujian mandiri Universitas Sumatera Utara. Adik-adik, semoga video-video yang kakak share berharapnya dapat memudahkan jalan kalian menuju jurusan dan kampus impian kalian, yaitu Universitas Sumatera Utara. Adik-adik, mungkin ada jalan orang yang mudah, mungkin ada jalan orang yang pahit, tapi ketahuilah semua prosesnya itu sama-sama. Karena orang yang mudah mungkin dia sudah mempersiapkannya dengan baik, sedangkan kita yang sulit mungkin kita baru mempersiapkannya ketika kita merasa kita membutuhkan ujian mandiri tersebut. Percayalah adik-adik kakak sekalian, bahwasanya keberhasilan itu ada karena kegigihan kita. Jadi apa yang penting itu kegigihan kalian dalam memperjuangkan nasibnya kalian. Jangan pernah berkecil hati terhadap kesuksesan yang diraih oleh teman-teman kalian, karena kesuksesan juga akan menunggu kalian. Oke, sekarang kita bahas ya prediksi TKPA Bahasa Indonesia ujian mandiri USU yang kakak share untuk membantu memudahkan langkah adik-adik semuanya. Adik-adik semangatnya 45 ya. Sebelum kita membahas TKPA Bahasa Indonesia, kakak juga minta tolong untuk like, komen, dan subscribe ya adik-adik. Semoga pembahasan yang kakak berikan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kalian semuanya. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal nomor 1. Di sini nanti teksnya akan ditampilkan ketika pembukaan. Jadi adik-adik mungkin bisa memperhatikan dengan jeli, dan juga akan kakak tampilkan kembali ketika kakak melakukan pembahasan soal. Nah, jadi semoga video ini harapannya kembali ya, mungkin agak nyinyir ya, dapat membantu memudahkan perjuangan adik-adik, dan juga semoga melalui ujian mandiri ini itu dapat menjadi rezeki bagi adik-adik, dan adik-adik bisa insya Allah lulus semuanya. Langsung saja kita masuk soal yang pertama. Pernyataan yang paling sesuai dengan isi tabel di atas adalah: A. Pertumbuhan upah lebih sejajar dengan perkembangan infrastruktur daripada konsumsi swasta. B. Arah pertumbuhan seluruh aspek perekonomian meningkat tajam kecuali aspek konsumsi swasta. C. Pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun membentuk garis lurus yang meningkat. Yang D. Angka pertumbuhan pembangunan infrastruktur lebih tinggi daripada akumulasi dari ketiga aspek tersebut. Yang E. Konsumsi swasta merupakan aspek perekonomian yang paling rendah peningkatan di tahun terakhir. Apa nih kira-kira adik-adik? Tentunya kita juga harus melihat isi tabel, karena pertanyaannya sendiri pernyataan yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kenapa yang C, Kak? Apa alasan kakak? Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi tabel adalah pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun membentuk garis lurus yang meningkat. Nah, kita perhatikan di sini ada tahun 2010, ada tahun 2011, dan ada tahun 2012. Lalu ada untuk upah ada 7%, ada 12, ada 15, ekspor ada 17, ada 20, ada 21%, konsumsi swasta ada 5,5%, 6%, dan 7%. Lalu ada pembangunan infrastruktur itu 28%, 32%, dan 35%. Makanya kita ambil jawabannya C, yaitu pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun terakhir membentuk garis lurus yang meningkat. Jadi terus terjadi kenaikan yang signifikan dari pembangunan infrastruktur ya.
28, 32, dan 35. Kenapa infrastruktur yang ditanya? Karena infrastruktur yang peningkatannya jauh lebih tajam daripada peningkatan upah, ekspor, dan juga konsumsi swasta. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 2 di sini. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada A1 dan 7, B2 dan 8, C3 dan 11, D5 dan 9, atau E6 dan 10. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan tanda bahasa dan EYD yang tepat. Ciri kalimat efektif adalah subjek dan predikat, kata baku, hemat kata sesuai dengan EYD dan logis. Kalimat yang tidak efektif dalam paragraf tersebut di atas adalah kalimat nomor 6 dan 10. Kita cek ke atas. Di sini yang 6, berbagai pembenahan struktural dilaksanakan pemerintah. Langsung ada kata berbagai. Nah, nomor 10 itu meskipun. Nah, meskipun kan kata hubung, jadi tidak memenuhi syarat kalimat yang efektif. Nomor 3 di sini, simpulan yang paling tepat untuk teks tersebut di atas adalah A. Peningkatan produksi dan pendisverifikasian ekspor berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan. B. Sinergi antara stabilitas ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran produksi Indonesia diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang C. Kuatnya permintaan domestik Indonesia menyebabkan neraca transaksi akan tetap berbeda dalam kontribusi surplus, namun dengan nilai surplus yang terus mengecil. Yang D. Harga komoditas yang tetap tinggi dan negara tujuan ekspor yang lebih terdiverifikasi akan menghasilkan dampak positif bagi produk ekspor Indonesia. Yang E. Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi akan terjadi apabila peningkatan produksi dan perbaikan distribusi dilakukan melalui tekanan terhadap inflasi akan berkurang, sehingga tekanan terhadap inflasi akan berkurang. Apa nih yang menjadi kesimpulan teks? Panjang ya. Nah, jawaban yang tepat itu B. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan yang kita dapatkan dari hasil menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif-deduktif. Induktif dari kalian pasti sudah tahu ya pola kalimat kan. Kalau ada jenisnya induktif, ada jenisnya deduktif. Induktif itu dari khusus ke umum, deduktif dari umum ke khusus. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor nomor 3 ini untuk simpulan itu adalah yang B, yaitu sinergi antara ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran produksi Indonesia diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita lihat ke atas ya. Di sini pada akhir sinergi antara stabilitas ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran, kalimat nomor 11 ya, diprediksi akan meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tinggi akan mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran yang ada. Kalau di atas kan dijelaskan di sini peningkatan dan perbaikan distribusi. Makanya kita ambil jawabannya itu yang B. Nomor 4. Penulisan teks tersebut bertujuan agar pembaca A. menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. B. memperoleh gambaran bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh positif pada 2013 meskipun terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Yang C. menyadari adanya hubungan yang erat antara stabilitas ekonomi, penawaran kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan inflasi.
Yang E, menyadari bahwa perbaikan infrastruktur, perizinan, bea cukai, perpajakan, dan memberikan dukungan dalam meningkatkan daya saing ekspor. Atau yang E, mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan ekonomi di Indonesia, baik ditinjau secara makro maupun mikro. Jawabannya itu yang E. Penulisan teks bertujuan agar pembaca mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan ekonomi di Indonesia ditinjau secara mikro maupun makro. Jadi di atas kita lihat lagi teksnya. Nah, di sini ya kalau kata yang nomor 11 tadi kan stabilitas ekonomi makro dan mikro ya. Makro dan intinya perbaikan gitu, intinya perbaikan dan menyerap tenaga tambahan kerja dan mengurangi pengangguran. Jadi di sini nomor 13 pun meningkatkan penyerapan dan mengurangi inflasi. Jadi nomor 4 itu kita lebih baiknya yang E, faktor-faktor yang menunjang dari segi makro dan mikro. Kalau dari tabel ini kan tabel pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau sebenarnya di sini juga dijelaskan berbagai hal ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat ke teks di sini ada inflasi ya, lalu ada daya saing dan pembenahan. Nah, supaya perekonomian menjadi lebih baik. Nomor 5 di sini, apa kelemahan teks tersebut? A. Tingginya nilai ekspor Indonesia tahun 2013 yang diprediksi mencapai 14,5% sampai 15,5% tidak diikuti dengan penjelasan faktor penyebabnya. Yang B. Penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada aspek konsumsi swasta tidak sejalan dengan isi tabel yang dirujuk. Yang C. Pernyataan tentang meningkatnya daya beli masyarakat tidak setara dengan penjelasan tentang faktor penyebab keadaan tersebut. Yang D. Positifnya pertumbuhan ekspor Indonesia akibat harga dan diverifikasi tidak diikuti dengan penjelasan berdasarkan indeks ekspor. Yang E. Perkiraan tentang meningkatnya daya saing produk ekspor dengan Indonesia tidak disertai dengan paparan tentang faktor-faktor pendukung perkiraan itu. Nah, jawabannya itu yang D. Kelemahan isi teks tersebut adalah positifnya pertumbuhan ekspor Indonesia akibat harga dan diverifikasi tidak diikuti penjelasan tentang besaran indeks ekspor. Jadi itu kurangnya guys, nggak jelaskan indeks ekspor. Nomor 6 ya, dalam majalah Bunda yang diterbitkan tahun 2010 pada halaman 37 terdapat kutipan pendapat Sugianto dalam artikel karya Agra Masyudi sebagai berikut. Orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang penyakit hingga meninggal akibat virus flu babi. Itu dikutip Sugianto, 2008.211. Jika Ikang mengutip pendapat Sugianto tanpa membaca buku, kutipan yang benar adalah A. Sugianto, orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan tentang sakit hingga meninggalkan virus dalam Masyudi 2010. B. Sugianto 2008 dalam Masyudi 2010 menyatakan bahwa orang gemuk dan anak-anak rentan terkena virus. C. Sugianto dalam Masyudi dikurung 2010 menyatakan bahwa anak-anak dan orang gemuk usia sekolah rentan virus. D. Orang gemuk dan anak-anak rentan virus Sugianto, 2008 dalam Masyudi 2010. Atau E. Sugianto dalam kurung 2008.211 dalam Masyudi 2010.237 menyatakan bahwa orang gemuk dan anak-anak rentan virus. Ayo, apa nih guys jawabannya? Jawabannya yang E. Kutipan adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang dan ucapan seorang ahli atau narasumber. Penulisan kutipan yang benar jika mengutip tanpa membaca buku menurut Sugianto dalam kurung 2008.211 dalam Masyudi 2010.237 menyatakan orang gemuk dan anak-anak
usia sekolah, rentan penyakit virus dan meninggal akibat flu ya. Nomor 7 itu pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan paragraf di atas adalah: A. FTA ASEAN Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. B. Para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membalut sepatu lokal. Yang C. Sejak Januari lalu, kegiatan akibat FTA ASEAN Cina dirasakan para pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Yang D. Akibat FTA ASEAN Cina, kerugian para pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 50%. Yang E. Banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN Cina. Jawabannya itu yang E. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks adalah banyaknya pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu FTA. Di sini sejumlah pengusaha sepatu kecil Mojokerto ya, di paragraf ya, itu baris pertama, mengalami kesulitan menghadapi aturan perdagangan. Kalau di E ini menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan. Itu mereka mengaku rugi sejak itu digulirkan. Para pedagang mengalami dampak negatif pada sektor, misalnya pengusaha merugi. Nah, di sini Mojokerto sepinya orderan karena sebagian besar tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor yang lebih murah. Jadi di sini bukan karena menunggu banyaknya pelanggan itu menghentikan pesanan, itu bukan menunggu FTA, tapi karena menunggu masuknya sepatu impor ya. Jadi pedagang ya Kabupaten Mojokerto sepinya orderan itu tidak melakukan pemesanan karena menunggu sepatu impor, bukan FTA. Ya, selanjutnya nomor berapa lagi nih guys? Nomor 8. Berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benar adalah: A. Indikator kerja yang digunakan dalam survei daya saing daerah berdasarkan level economic governance dan ada 6 ya. B. Pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengolahan ekonomi nasional. C. Terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. Yang D. Salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. Yang E. Survei lembaga KPPOD dilaksanakan di 243 yang beredar di 10 provinsi. Jawaban yang benar itu yang D. Pernyataan yang sesuai dengan isi tersebut adalah diketahui ya tentunya dengan cara kita membaca ya. Secara keseluruhan mencocokkan jawabannya itu pilihannya yang D, kalimat nomor 3 paragraf pertama. Kalimat nomor 3 di paragraf pertama. Jadi di sini indikator kinerja yang digunakan dalam survei adalah manajemen infrastruktur. Kita bisa juga di sini survei tersebut dilakukan pada 243 kabupaten. Jadi di sini apa tadi yang ditanya? Yang ditanya itu pernyataan yang benar. Jawabannya kita jawab yang D. Salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei itu adalah manajemennya. Terdapat di paragraf pertama, kalimat ketiga. Indikatornya itu manajemen, kalimat ketiga ya. Indikator kinerja yang digunakan dalam survei adalah manajemen infrastruktur. Jadi jawabannya yang D. Nomor 9. Berdasarkan tabel daya saing daerah EGI, 4 provinsi konsisten memperoleh nilai EGI adalah: A. Bali, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Aceh. B. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali. D. Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah. D. Sumatera Selatan, Manado, Bali, Lampung. E. Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Timur. Nah, jawabannya itu yang E, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Timur. Yaitu kenapa? Bisa kita lihat pada grafik yang dibutuhkan
Cuma di sini kejelian dan kecermatan kita lihat yang E ya, berarti Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Timur. Di sini Jawa Barat. Nah, yang pertanyaannya tadi apa? Provinsi yang konsisten ya. Di sini ada Jawa Barat. Ya, nilai EG-nya 67. Dan Kota Bekasi 54. Lalu ada setelah Jawa Barat itu ada Sumatera Selatan, Bali, Jawa Timur. Sumatera Selatan 74. Ada Bali itu 73, ada Jawa Timur 76. Ya. Jadi itu daerah-daerah yang konsisten memperoleh nilai EG. Nah, selanjutnya nomor terakhir ya. Berdasarkan tabel daya saing menurut EG, kabupaten kota yang paling bermasalah adalah A. Blitar, B. Gianyar, C. Bekasi, D. Ciamis, atau E. Medan. Jawabannya itu adalah yang E. Blitar. Kita lihat ke atas. Blitar itu dia 76 EG-nya. Jadi dia yang paling banyak dari antara yang lainnya. Oke, sekian dulu pembahasan TKPA, prediksi soal TKPA kita pada kesempatan hari ini. Kalau kakak banyak kesalahan dalam penjelasan kakak mohon maaf. Niatnya memudahkan dan membantu kalian. Sekali lagi kakak minta tolong untuk like, comment, share, serta subscribe. Kita ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Semoga kalian dimudahkan dan kalian tembus di Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.